Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, di hari Jumat 30 Ramadan 1447 Hijriah, ini adalah hari terakhir kita di bulan Ramadan. Tadi malam adalah malam terakhir kita dan sudah kita lewati dari bulan Ramadan. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya Qiyam Ramadan. Kita menunggu tahun depan. Itu pun jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita. Maka sering kami ingatkan akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan penutupnya. Maka apa yang tersisa dari Ramadan sampai sebelum matahari terbenam nanti, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan kesan yang terindah di penutupan Ramadan ini. Banyak-banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan bermohon supaya diberikan keistiqomahan. Dan juga jangan lupa untuk bermohon supaya amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, baik itu puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawatul Quran kita, zakat, infak dan sedekah kita, dzikir dan doa kita, dan semua amal ibadah selama di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, salah satu dari perkara yang dengannya kita bisa tahu amal ibadah seseorang itu diterima selama bulan Ramadan adalah manakala ibadahnya tidak berhenti hanya di bulan Ramadan, akan tetapi dia lanjutkan walaupun Ramadan telah usai. Iya. Siapa yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, lepas dari bulan Ramadan dia tidak beribadah lagi, maka dia bukanlah hamba Allah.
tetapi hamba di bulan Ramadan saja. Makanya kata para ulama kita, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, yang selalu beribadah kapanpun dan dimanapun. Dan jangan hanya menjadi hamba ramadhani, hamba yang hanya beribadah ketika di bulan Ramadan saja. Nah, makanya kata sebagian salaf, diriwayatkan dari Al-Bishr rahimahullah, beliau pernah mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan, inna salihal ladhi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang mengenal Allah cuman di bulan Ramadan saja. Ingatlah, orang yang saleh, yang sejati itu adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Dia beribadah kepada Allah sungguh-sungguh sepanjang tahun. Nah, maka ini dari perkara yang penting untuk kita perhatikan. Di bulan Ramadan mungkin kita banyak menahan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk ditahan. Kita tidak berani bermaksiat, melakukan perbuatan yang haram. Tapi kapan dia berniat selepas Ramadan nanti dia mau kembali berbuat maksiat, maka ini pertanda bahwa amal ibadahnya selama Ramadan tertolak. Makanya sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, man shama Ramadana wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian terbertik dalam hatinya nanti setelah Ramadan setelah tidak berpuasa lagi, dia bertekad tidak akan bermaksiat kepada Allah. Tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka dia akan masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Wa man shoma Ramadana wa huwa yuhaddithu nafsah idza aftara asa rabbah fasiyamuhu alaihi mardud. Tapi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbertik dalam hatinya nanti setelah Ramadan, setelah tidak puasa lagi, saya akan bermaksiat lagi, saya akan berbuat dosa lagi, maka kata beliau, puasanya tertolak. Puasanya tertolak, kata beliau. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka seorang muslim dan muslimah dituntut untuk istiqamah. Dan keistiqomahan itu ketika ibadahnya berlanjut. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang dikerjakan setelahnya. Iya. Dan terkhusus puasa Ramadan, iya, disebutkan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, anna mu'awadatas siyam ba'da Ramadan wa ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Bahwa kembali melakukan puasa
setelah Ramadan, setelah puasa Ramadan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadannya. Iya. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dah. Karena Allah apabila menerima amalan hambanya, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus saleh, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dia mampu mengerjakan kebaikan berikutnya. Faman amila hasanatan thumma tba'aha ba'daha atau ba'du bihasanah kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian berikutnya setelahnya dia ikutkan dengan kebaikan lagi, maka itu pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama. Kama anna man amila hasanah thumma tba'aha bisayyi'ah kana dzalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Sebagaimana kalau ada orang yang beramal baik kemudian setelahnya dia ikutkan dengan amalan keburukan, maka itu pertanda ditolaknya kebaikannya yang pertama dan tidak diterimanya amal kebaikannya yang pertama itu. Nah, wal iyadu billah. Maka ini sebagai peringatan bagi kita. Ya, ada sebagian orang selepas dari bulan Ramadan, begitu selesai bulan Ramadan, maka saat itu juga dia kembali menerjang maksiat. Nah, maka waspada, karena itu pertanda amal ibadah yang dia kerjakan tidak diterima sama Allah. Sia-sia apa yang dia lakukan selama ini. Dari puasa dia menahan lapar dan haus, bergadang melakukan tarawih dan qiyam Ramadan. Selesai dari itu ternyata tidak diterima amalnya. Nah, maka ikhwani fiddin a'azzani Allah, penting kiranya seseorang itu selepas Ramadan berdoa supaya diberikan istiqamah. Ucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Supaya kita itu tetap istiqamah di atas ketaatan, di atas ibadah, dan mohon kepada Allah supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima. Dahulu para salaf mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Dahulu orang-orang saleh itu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan supaya dimasukkan di bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian selanjutnya selepas Ramadan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amal ibadah kita itu diterima atau tidak. Harapan kita diterima. Makanya berdoa kepada Allah dan istiqomah setelah Ramadan. Ini para jamaah sekalian. Dan dari bentuk istiqomah, kata para ulama, setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita lanjutkan dengan ibadah puasa di bulan Syawal. Yang mana ibadah puasa di bulan Syawal yang dikenal dengan siyamu sittati ayyam min syahri Syawal. Berpuasa
selama 6 hari di bulan Syawal. Apa manfaatnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal, kata para ulama, itu diperumpamakan seperti ba'diyahnya Ramadan. Jadi puasa Ramadan punya qabliyah dan punya ba'diyah. Sebagaimana salat 5 waktu, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Puasa Ramadan juga ada qabliyahnya. Qabliyah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Kemudian ba'diyahnya Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita tahu yang namanya qabliyah dan ba'diyah itu fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di bulan Ramadan. Yang terjadi dari amalan wajib kita. Nah, kalau puasa Ramadan itu yang wajib, maka apa yang kurang darinya semoga bisa tertutupi dengan ba'diyah Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Selain juga sebagai tambahan pahala bagi kita. Dan bisa tergapai yang namanya hubbullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini akan menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seseorang berlomba-lomba di dalam ketaatan untuk itu. Iya. Dan ingat, seseorang yang melakukan amalan sunnah itu bisa mendorong dia untuk melakukan amalan wajib. Iya. Karena mustahil ada orang yang rajin mengamalkan yang sunnah sementara dia mengabaikan amalan yang wajib. Biasanya orang kalau sudah melakukan yang sunnah-sunnah, biasanya dia pun akan terdepan di dalam melakukan yang wajib-wajib. Iya. Dan itu sebagai pembuka amalan wajib. Dan orang menyibukkan diri dengan amalan sunnah akan menjauhkan dia dari amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah. Nah, tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini, syariatnya telah tetap di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan keutamaannya dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dia sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Itu dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dalam hadis Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan haditsnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan, "Man shama sittata ayyamin ba'dal fitr kana tamama sanah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka itu sama dengan berpuasa setahun. Karena siapa yang melakukan satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Balasannya 10 kali lipat. Iya, maka orang yang puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 1 bulan, ya. Kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa 1 tahun. Karena
satu kebaikan dikali 10. Orang yang puasa di bulan Ramadan 30 hari, 1 bulan kali 10, maka itu sama dengan 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal kali 10 sama dengan 60, dan itu sama dengan 2 bulan. Maka 10 bulan puasa Ramadan dan 2 bulan puasa Syawal itu sama dengan puasa setahun penuh. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, di dalam setahun bahkan kita itu bisa mendapatkan puasa sama seperti 2 tahun. Pertama, puasa Ramadan dengan diikutkan 6 hari bulan Syawal, dan yang kedua puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Ayyamul Bid 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriyah, di setiap bulan Qamariyah. Iya, dia puasa 3 hari dalam sebulan, sama dikali 10. Dia puasa 3 hari dalam sebulan, 3 kali 10, 30. Dan kalau dia lakukan itu rutin, ya, sampai 11 bulan, ya kecuali Ramadan tentunya. Kalau Ramadan dia puasa 1 bulan. Dia lakukan itu 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan, itu sama dengan siyamud dahar. Puasa setahun penuh. Maka kata para ulama, seorang itu bisa mendapatkan puasa selama 2 tahun dalam setahun. Ya, puasa Ramadan dengan Syawal dan puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa sunnah. Dia bukan puasa wajib. Beda dengan Ramadan yang merupakan puasa yang diwajibkan. Kalau puasa Syawal itu sunnah. Iya. Tetapi seseorang yang bersemangat dalam kebaikan dan dia menginginkan agar amal ibadahnya semakin sempurna di bulan Ramadan, maka dia tidak akan meninggalkan puasa Syawal ini. 6 hari di bulan Syawal. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya, dan keutamaannya sangat besar. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah berpuasa di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama setahun penuh. Iya, itu yang disebut dengan siyamud dahar. Iya. Secara real, seseorang tidak boleh puasa setahun penuh, tidak boleh. Dalam artian dia puasa terus. Iya, tidak pernah berbuka. Itu tidak boleh dalam agama. Full-fullnya orang berpuasa itu, puasa sunnah, adalah puasa Siyamu Daud. Puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu yang boleh. Karena ketika sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia mampu puasa lebih dari itu, kata Nabi, tidak ada yang lebih baik lagi dari puasanya Nabi Daud. Ahabbu siyami siyamu Daud. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah, yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Daud itu puasanya nisfud dahr, setengah tahun. Karena dia puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Terus begitu. Maka itu sama dengan puasa setengah tahun. Dan itu puasa yang terbaik. Ya. Secara realnya, orang tidak boleh puasa tiap hari, tidak boleh. Tapi dia bisa dapatkan keutamaan seperti itu dengan puasa Ramadan dan diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini ikhwani fiddin
A'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian kata para ulama juga, puasa Syawal ini kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena kita berhasil menyempurnakan puasa Ramadan kita. Sebagai bentuk syukur kita puasa lagi. Ya. Karena memang salah satu kesyukuran kepada Allah itu adalah dengan berpuasa. Nabi Musa ketika diselamatkan dari Fir'aun, apa yang beliau lakukan? Puasa. Itu yang dikenal dengan puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa lakukan untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Maka kesyukuran itu kita lakukan dengan ibadah. Salah satunya dengan berpuasa. Kenapa kita puasa Syawal? Salah satu tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah yang telah mudahkan kita beribadah. Allah yang telah mudahkan kita berpuasa selama bulan Ramadan. Allah yang mudahkan kita untuk qiyamul lail. Allah yang mudahkan kita salat tarawih. Allah yang mudahkan kita untuk bisa beriktikaf. Allah yang mudahkan kita untuk bisa membayar zakat, berinfak, bersedekah. Semuanya kemudahan dari Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu tegak beribadah kepadanya. Maka syukuri nikmat itu dengan melakukan puasa di bulan Syawal. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan puasa Syawal ini adalah puasa yang dimudahkan oleh Allah. Iya. Karena apa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan hanya 6 hari saja dari 1 bulan di bulan Syawal, kecuali Idul Fitrinya. 1 Syawalnya itu dari hari yang tidak boleh kita berpuasa. Ada 5 hari yang seseorang haram hukumnya berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. Itu haram berpuasa. Namun mulai dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal itu boleh berpuasa 6 hari di antaranya. Nah, haruskah puasa Syawal itu dilakukan berturut-turut? Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Puasa Syawal, ya, kalau dari sisi afdoliyahnya, yang utamanya na'am dilakukan berturut-turut, itu lebih utama. Tetapi apakah wajib seseorang puasa Syawal berturut-turut? Jawabnya tidak wajib. Ya, boleh bagi dia selang-seling. Boleh misalnya dia jadikan dalam 1 pekan itu cuma 2 hari, pekan berikutnya 2 hari, pekan berikutnya 2 hari, selesai 6 hari. Nah, atau hari apa saja yang menurutnya cocok bagi dia untuk berpuasa, ya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tidak harus bagi dia untuk berturut-turut. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak wajib bagi dia untuk memulai puasa di tanggal 2 Syawal, walaupun sudah boleh. Sudah boleh bagi dia untuk berpuasa di bulan di tanggal 2 bulan Syawal. Kalau tanggal 1-nya kan tidak boleh. Tanggal 2-nya sudah boleh. Tapi apakah harus? Ya tentu tidak harus. Ya, boleh bagi dia untuk menunda, mungkin misalnya karena masih banyak tamu, ya, atau hal yang lain yang dia pertimbangkan, ya, untuk dia tidak dulu berpuasa tanggal 2-nya, tidak ada masalah. Ya, tapi bagi siapa yang diberikan kekuatan atau tidak ada penghalang bagi dia, maka afdalnya dia langsung berpuasa tanggal 2 Syawal. Ya. Nah, kalau memang hal tersebut dimudahkan baginya dan tidak ada penghalang, ya, tidak ada yang dia khawatirkan, maka kalau dia langsung mau puasa tanggal 2 Syawal, maka boleh. Bahkan boleh kalau dia langsung puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsung selesai. Ya, itu boleh. Nah, tetapi tidak wajib begitu. Boleh juga dia selang-seling, atau ya boleh juga dia mengambil bagian akhir, tidak ada masalah.
Nah, hanya kalau kita berbicara dari sisi keutamaan, tentunya bersegera lebih utama. Kenapa bersegera lebih utama? Ya pertama, anjuran menyegerakan amal itu dalil-dalilnya sangat banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu kapan ajal datang. Ya, kita tidak tahu hal tersebut. Nah, kemudian kita pun tidak tahu akan datangnya penghalang-penghalang bagi kita. Bisa jadi sakit, bisa jadi hal yang lain yang menghalangi kita dari melakukan ibadah. Maka tentu tidak diragukan kalau seseorang bersegera itu lebih afdal. Kalau seseorang bersegera maka itu lebih afdal. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hanya saja kata para ulama, puasa Syawal itu hendaknya dilakukan ya setelah selesai puasa Ramadannya. Dalam artian kalau dia punya utang ya, kalau dia punya utang puasa Ramadan, maka dia bayar dulu. Ya mungkin dia pernah sakit di bulan Ramadan, pernah batal puasanya, entah karena sakit, karena safar atau udzur yang lain, ya. Akhirnya dia berbuka, ada batalnya dia berapa hari misalnya, maka sebelum dia puasa Syawal, bayar utangnya dulu. Bayar utang puasa dulu. Ya. Kalau dia punya utang 5 hari, maka dia puasa 5 hari dulu, qadha. Sebagai apa? Qadha untuk puasa Ramadan. Ya. Baru setelahnya dia puasa Syawal. Karena itulah yang dipahami dari hadis. Karena kata Nabi kan, man shoma Ramadana. Siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadan dulu. Artinya apa? Kalau dia punya utang, ya, karena batal puasanya dia bayar dulu. Setelah itu summa atsba'ahu sittan min Syawal. Lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Menunjukkan apa? Puasa Ramadannya rampung dulu, sempurna dulu, baru dia puasa Syawal. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hanya kata sebagian ulama diperkecualikan kalau ada orang yang punya utang puasanya banyak, yang kalau dia bayar dulu maka tidak akan cukup juga bulan Syawal itu. Ya, misalnya ada orang yang punya utang puasa sampai 26 hari utang puasanya misalnya, itu kalau dia bayar pun kan tidak cukup itu. Nah, tidak cukup. Nah, dalam kondisi seperti ini kata para ulama boleh dia kedepankan puasa Syawalnya karena darurat, ada uzur. Nah, itu kalau memang kondisinya seperti itu. Dia punya utang puasa banyak, ya. Kalau dia mau bayar dulu, tidak akan sempat. Ya, tidak akan apa? Tidak akan sempat. Maka dalam kondisi itu, maka boleh dia kedepankan. Sama misalnya, ketika di bulan Syawal, dia sakit terus. Dia sakit terus. Nah, maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, karena udzur yang seperti itu membolehkan dia untuk ya mengedepankan bulan Syawalnya, atau dia puasa Syawal dulu baru mengqadha Ramadannya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Bolehkah misalnya kalau ada orang yang tidak sempat melakukan bulan Syawal karena uzur. Seperti tadi ya. Dia selama bulan Syawal sakit terus. Sehingga menghalangi dia untuk berpuasa Syawal. Dia sembuh akhir-akhir Syawal. Sehingga dia mungkin hanya dapat 2 hari atau 3 hari saja. Nah, selesai bulan Syawal, dia baru dapat 3 hari. Ada yang baru dapat 2 hari. Ada yang baru dapat sehari. Ada yang sama sekali tidak dapat. Nah, ini bagaimana ini? Bolehkah dia kodok bulan Syawalnya? Ya. Kalau mengkodok Ramadan kan jelas. Mengkodok bulan puasa Syawal apa boleh? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dan itu pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan boleh kalau memang ada uzur. Beda kalau dia tidak ada uzur, sengaja dia
tunda, akhirnya tidak dapat puasa Syawal. Ataupun kalau dapat cuman beberapa hari saja, tidak sampai 6 hari. Nah, kalau tanpa uzur tidak boleh. Tapi kalau memang ada uzur, maka menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu diperbolehkan. Dan wallahu alam, pendapat kedua ini yang lebih kuat. Jadi boleh mengqadha puasa Syawal dengan syarat kalau ada uzur. Yang tidak boleh kalau tidak ada uzur. Sengaja dia tunda-tunda, akhirnya lewat, tidak ada uzurnya. Nah, maka tidak ada qadha bagi dia. Ya, tidak ada qadha bagi dia. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dalil qiyas. Sebagaimana amal-amal itu boleh diqadha, ya, termasuk amalan sunnah, Nabi juga pernah mengqadha amalan sunnah. Maka dikiaskan juga, ya, puasa sunnah itu bisa diqadha kalau memang ada uzur karena hal tersebut. Dan itu pendapat yang kuat dari pendapat para ulama berdasarkan dalil tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan lain, boleh tidak kita ketika berpuasa Syawal kita gabungkan niat kita dengan puasa yang lain? Dengan puasa yang lain. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Jadi kalau, ya, dirinci permasalahannya. Kalau misalnya dia puasa Syawal, dia gabungkan dengan puasa qadha Ramadan, maka tidak boleh hukumnya. Karena puasa qadha Ramadan tersendiri, puasa Syawal tersendiri. Tidak boleh dia niatkan, ini saya puasa ini mau qadha sekaligus puasa Syawal. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi menggabungkan satu atau dua ibadah atau beberapa ibadah dalam satu pelaksanaan boleh asalkan terpenuhi syarat. Asalkan terpenuhi syarat. Orang misalnya mandi junub di hari Jumat, sekaligus itu mandi Jumat, dia gabungkan, itu boleh. Seorang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Di situ dia berniat sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudu, dan sholat qobliyah misalnya. Boleh yang dia lakukan itu. Itu boleh. Nah, karena memang ya ibadahnya tersebut ya bisa saling merasuk satu sama lain. Tapi kalau ibadah tersendiri tidak boleh. Ibadah tersendiri tidak boleh. Seperti qadha Ramadan tidak bisa digabungkan dengan puasa Syawal. Tetapi bisa kita menggabungkan puasa Syawal dengan puasa hari Senin. Itu boleh. Kita gabungkan puasa Syawal, 6 hari Syawal dengan hari Kamis, puasa Kamis, itu boleh. Boleh kita gabungkan puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid, itu boleh. Dan dia akan dapat pahala 2 kalau begitu. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu saling merasuk. Itu boleh menggabung kalau seperti itu. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau nanti misalnya kita pas puasa Syawal, ya, bertepatan hari Senin, niatkan aja. Ini puasa Syawal sekaligus puasa sunnah hari Senin. Pas Kamis, niatkan puasa Syawal dan juga puasa hari Kamis. Kalau kena Ayyamul Bid, dia niatkan juga. Insya Allah dia akan dapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im ma nawa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan berikutnya, boleh enggak kita puasa Syawal nih? Pas puasa Syawal, ya, kan puasa sunnah kan? Boleh enggak kita batalkan? Karena misalnya, ya, pas kita puasa bulan Syawal nih, datang tamu, ya kan? Udah enak kita, ya, ada tamu ini. Nah, boleh enggak kita batalkan puasa Syawal itu? Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ulama mengatakan
membatalkan suatu ibadah, kalau itu ibadah wajib tidak boleh. Ya, la tubtilu a'malikum. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Tidak boleh. Nah, itu amal-amal wajib. Nah, ya, orang puasa, orang yang sholat wajib, puasa wajib, tidak boleh dia batalkan. Tetapi kalau amal sunnah itu boleh. Kalau misalnya ada hal yang lebih wajib lagi untuk dia lakukan. Nah, makanya para ulama mempermisalkan ini, berdalilkan dengan satu hadis dari kisah Israiliyat sampaikan oleh Nabi SAW, kisahnya Juraid. Nah, di mana Juraid disalahkan karena dia pada saat sholat sunnah dipanggil sama ibunya, tapi dia tidak menjawab ibunya. Dia lebih memilih sholat sunnahnya. Akhirnya dia dapat hukuman gara-gara itu. Nah, dari sini kata para ulama, ya, kita tidak boleh mengutamakan amal sunnah daripada hal yang wajib. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib hukumnya. Kalau kita lagi sholat sunnah misalnya, dipanggil sama orang tua, kalau sholat sunnah, batalkan sholat sunnah. Kemudian sambut panggilan orang tua. Beda kalau antum lagi sholat wajib, dipanggil sama orang tua, maka teruskan sholat wajib. Karena sholat wajib sama-sama wajib, ya kan? Dan hak kepada Allah lebih didahulukan. Tapi kalau amal sunnah dikalahkan dengan amal wajib. Makanya seperti tadi ya, taruh juga misalnya kita lagi sholat, orang tua telepon kita, dan kita tahu itu teleponnya orang tua, bukan telepon teman ya. Kalau telepon teman boleh di cancel. Tapi kalau telepon orang tua, itu panggilan dia. Maka kita jawab dulu, batalkan sholat sunnahnya. Nah, ini ikhwani fiddin. Maka sama juga dalam peristiwa ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang puasa Syawal, ya, dan dia ingin batalkan, walaupun tanpa udzur sekalipun, itu boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Nah, dari sisi hukum ya boleh-boleh saja. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena dia diberikan pilihan dalam hal itu. Ya sama, dia lagi puasa Syawal nih. Lagi puasa Syawal, ternyata ada undangan makan, ya kan? Undangan makan siang misalnya. Nah, maka boleh dia batalkan puasa Syawalnya. Ya, terlebih kalau misalnya puasa Syawal masih lapang ya. Berbeda kalau misalnya puasa Syawal ya tinggal sehari-hari itu aja, ya kan? Nah, maka dia mungkin lebih memilih puasa Syawalnya. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ikhwani fiddin, kalau misalnya ada orang yang dia puasa Syawal, tapi dia tidak dapatkan puasa Syawal itu kecuali hanya beberapa hari saja. Kecuali hanya beberapa hari, misalnya 3 hari saja. Nah, apakah dia dapatkan pahala hadisnya Nabi tadi? Sama seperti puasa setahun penuh? Jawabnya tidak. Karena syaratnya apa? Dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Syaratnya begitu. Nah, ini ikhwani fiddin. Kalau dia cuma dapat 3 hari ya tidak dapat. Ya, tetap dapat pahala, tapi tidak sama seperti yang puasanya 6 hari. Nah, kalau dia karena uzur, maka insya Allah tetap dapat. Kalau karena uzur, maka insya Allah tetap dapat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, bagaimana puasa Syawal kalau bertepatan dengan hari Jumat dan hari Sabtu, hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, kesimpulan dalam hal ini, ya, larangan berpuasa di hari Jumat dan di hari Sabtu itu kalau kita khususkan mau puasa khusus di hari Jumat atau di hari Sabtu, itu tidak boleh. Ya. Tetapi kalau kita puasa hari Jumat, hari Sabtu, bukan karena mengkhususkan, tapi karena memang bertepatan aja. Seperti misalnya ya, puasa Asyura bertepatan hari Jumat, maka tetap kita puasa hari Jumat. Puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu misalnya, maka tetap kita puasa Sabtu. Kita tidak mengkhususkan. Beda kalau dia, ini saya mau puasa deh. Puasa hari apa? Puasa hari Jumat. Itu tidak boleh. Ini saya mau puasa ini Pak. Puasa apa? Puasa hari Sabtu. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia memang ya kebetulan aja ketemu hari Jumat Sabtu,
Ketika dia puasa Syawal, ya kan, ketemu Jumat Sabtu, maka tidak masalah. Dia puasa di hari Jumat dan di hari Sabtu. Nah, karena yang dilarang itu kalau dia mengkhususkan tersendiri puasa di hari Jumat dan di hari Sabtu, itu yang terlarang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa Syawal. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini nanti isinya berbuka, lanjut kan Rabu juga. Nah, bagaimana mungkin hukumnya itu karena kita melakukan kan biasanya kan hari Kamis ya. Nah, pada saat Kamisnya itu kan masuk waktunya berbuka nih, ya. Kalau puasa Daud ya, apakah itu nanti kita terhitung pahala dapat hari Kamis atau memang harus melakukan dengan Kamisnya juga? Jadi hari Senin, Rabu, Kamis tidak ada sekali. Enggak. Kalau misalnya dia puasa, pilih puasa Daud, maka tidak perlu lagi dia puasa Senin Kamis. Karena itu yang terbaik sudah. Hanya kalau misalnya pas antum puasa Daud bertepatan dengan hari Senin, ya kan? Maka niatkan aja sekaligus puasa Senin. Tapi kan otomatis kalau misalnya dia puasa Senin, Selasanya kan tidak puasa, Rabunya puasa, Kamis tidak puasa. Jangan dia puasa Kamis lagi. Ya. Karena puasa Daud itu yang terbaik sudah. Nah, yang lebih baik bahkan daripada puasa Senin dan Kamis. Nah, nanti kalau bertepatan aja, pas nanti puasa Kamis, ya bertepatan dengan puasa Daudnya, maka di situ dia niatkan puasa Kamis. Tapi bisa jadi di Senin dia tidak ketemu lagi kan? Bisa jadi. Nah, jadi seperti itu. Wallahu alam bisawab. Nah, ada lagi? Ya. Nah, dibolehkan. Seperti yang tadi kita sebut ya. Kalau kita mau puasa Syawal, Senin Kamis saja. Kan sempat itu ya kan? Bisa aja, tidak ada masalah. Bisa hal tersebut. Diperbolehkan. Karena puasa Syawal itu luas. Dan kalau dia pilih, karena dia mau gabungkan ya kan? Jadi dapat double pahala itu jadinya. Ya kan? Puasa Seninnya, Kamisnya, dan puasa Syawal juga. Nah itu dari hal yang bagus. Nah, itu diperbolehkan tentunya. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Wanita yang punya bayi, apakah dapat udzur untuk tidak hadir salat Id? Ya disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan umirna, kami diperintah, maksudnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nukhrijal awatiq wal huyyat wa dawatil khudur, untuk mengeluarkan budak-budak wanita, ya wanita-wanita yang haid dan wanita atau gadis-gadis pingitan untuk hadir salat Id. Ya. Artinya apa? Salat Id itu dihadiri oleh orang-orang yang sekalipun dia berhalangan. Tetapi bukan untuk salat kalau dia haid, tetapi untuk menyaksikan kebaikan. Menyaksikan kebaikan. Jadi asalnya hadir juga, kecuali kalau memang ada uzur ya. Dia khawatir misalnya tadi kalau punya bayi, bayinya sakit ya kan, atau lagi perawatan, atau misalnya ada sesuatu yang jikalau dia keluar bisa membahayakan ya, maka hal tersebut insya Allah beruzur bagi dia. Tapi kalau tidak ada masalah ya, dia pun kalau bawa bayinya juga tidak ada permasalahan di situ, maka bawa saja ya, tergantung kondisinya. Kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan ya, apalagi bayinya sakit misalnya ya kan, dalam posisi yang tidak memungkinkan cuacanya misalnya, maka itu ada uzur insya Allah ya, ada uzur insya Allah. Wallahu alam bisawab. Nah, ada lagi? Jangan sampai yang tanya Abu Furqan ditutup sudah itu. Lagi? Cukup.
Iya. Baik. Ya kalau gitu kita cukupkan ya kajian kita pada kesempatan ini. Jadi ini adalah kajian kita yang terakhir ya di bulan Ramadan ini. Naam, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya apa yang kita dapatkan pada kesempatan di bulan Ramadan ini dari ta'lim dan kajian-kajian yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semuanya, tentu untuk menambah keutamaan amalan yang kita lakukan, karena amalan itu kalau dibangun di atas ilmu tentu jauh lebih afdal dan jauh lebih mulia, jauh lebih utama. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.